Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Benarkah orang yang sering nonton film BOKF itu bodoh? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa orang yang sering nonton film BOKF itu bodoh, apa kabar dengan Amerika? Amerika salah satu negara paling sering nonton film BOKF. 10 negara paling sering nonton film BOKF itu adalah Amerika di urutan pertama. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau nonton film BOKF itu bikin bodoh, lalu kenapa Amerika cerdas-cerdas? Kenapa Amerika bisa maju? Kenapa orang Amerika itu bisa pintar? Kita harus mengakui bahwa Amerika itu lebih pintar daripada Konoha, lebih maju daripada Konoha, ya kan? Itu berdasarkan fakta dan data. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk nonton film BOKF ya, bukan itu tujuan saya. Tapi saya hanya mengurai gitu, ya, membahas apakah mitos yang mengatakan nonton film BOKF itu bikin bodoh, ya. Tapi saya tidak menyuruh ya nonton video untuk sering nonton film BOKF. Enggak seperti itu ya. Kemudian ada semacam fun fact ya, di mana 10 negara yang paling sering mengakses film BOKF, yang paling sering nonton film BOKF itu adalah, anehnya, 6 dari 10 negara tersebut adalah negara muslim. Yep. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian ya, setelah diteliti dan dipahami, ternyata dulu Homo sapiens itu ternyata mereka sering melakukan yang namanya swinger. Ya. Bahkan mereka itu punya anak bersama, punya istri bersama. Aneh bin ajaib. Tapi ini jarang di expose loh. Ini jarang dibongkar ya di channel manapun ya. Oke, bagaimana fakta yang sebenarnya? Markibas, mari kita bahas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang sering nonton film BOKF itu akan bodoh, akan tolol, ya, akan idiot, otaknya lemot dan lain sebagainya. Itu enggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena buktinya mereka bisa cerdas kok ya. Jepang apalagi, Jepang juga sering kok, negara-negara maju sering kok, Inggris nonton film yang begituan. Tapi disclaimer on ya, saya tidak menyarankan yang nonton video ini untuk mengakses film tersebut ya, tapi saya hanya memecahkan mitos. Kenapa saya bahas ini? Ya sebenarnya kalau saya bahas ini kan banyak orang yang menganggap bahwa saya itu ya bahas yang tidak penting dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini penting ya. Yang penting apa? Yang penting kita bisa memecahkan yang namanya mitos, biar kita tidak terracuni oleh informasi-informasi mitos. Mana coba penelitiannya? Apakah ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita nonton film BOKF itu menjadi bodoh? Bukan berarti saya nyuruh ya, disclaimer on ya, berulang saya mengatakan, karena warga Konoha itu minim literasi ya. Kalau saya bahas seperti ini ya, banyak orang berprasangka bahwa saya itu nyuruh. Enggak, saya hanya memecahkan mitos gitu, benar atau tidak. Jadi kita akan bahas masalah ini dari segi antropologi ya. Channel ini khusus bahas tentang antropologi. Ya karena apa? Karena waktu saya kuliah, saya mempelajari tentang antropologi, budaya, ya, mempelajari manusia secara holistik, kemudian mempelajari tentang tradisi, kebiasaan manusia dan lain sebagainya. Ya, cara berpikirnya secara psikologi, ya, pola pikir dan lain sebagainya. Jadi, kenapa ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita nonton film BOKF itu bodoh dan lain sebagainya? Apa alasannya? Jadi hal ini sama seperti misalnya ya, kalau kita perhatikan di Konoha itu ya, jangan pernah gunting rambut pada malam hari. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan jangan pernah tebas pohon beringin. Ya, karena apa? Karena pohon beringin itu ada penjaganya. Di situ ada yang penunggunya.
ada hantunya, ada magisnya, ada magicnya dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya baik ya kalau ada mitos seperti ini. Cuman yang jadi permasalahan, mitos ini dianggap sakral gitu. Tidak ada jawaban yang masuk akal. Jawaban yang masuk akal itu sebenarnya saya nggak tahu ini cocok logi atau tidak ya. Biasanya kenapa warga Konoha itu dilarang potong pohon beringin? Tujuannya apa? Karena pohon beringin itu mengandung air ya, bisa menyerap air untuk menghindari yang namanya kekeringan air. Sehingga kalau dipotong pohon beringin maka ini akan berdampak pada lingkungan ya, akan terjadi musibah ya, merusak lingkungan. Jadi ada sisi baiknya. Sama seperti misalnya kalau ada yang mengatakan bahwa nonton film BOKF itu sama bikin kita bodoh. Itu nggak tepat penelitiannya. Mungkin saja ya kalau berlebihan ya. Disclaimer on ya, kalau berlebihan, kalau kecanduan mungkin adiktif ya. Itu yang jadi permasalahan. Ya, berlebihan dengan biasa-biasa itu beda hal ya. Lalu kalau misalnya ada yang mengatakan bagaimana solusinya? Apakah kita bisa keluar dari masalah ini? Menurut saya itu lebih baik konsultasi pada ahlinya, yaitu ahli psikologi misalnya. Ya, pergi ke psikolog bisa juga ya, nggak jadi masalah. Kalau di Konoha itu kan pergi ke psikolog itu dianggap gila gitu, dianggap stres, enggak. Lebih baik kita pergi ke psikolog daripada ke dukun ya. Di Konoha itu apa-apa pergi ke dukun ya. Dikit-dikit pergi ke dukun. Ya, teman saya itu nggak punya anak pergi ke dukun. Ya, dukunnya ngomong kamu mandul ya, bilang sama si suami, kamu mandul. Tiba-tiba suaminya nikah lagi sama perempuan lain, punya anak tuh. Jadi nggak ilmiah ya, nggak logis ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu ya kita pahami. Nggak jadi masalah pergi ke psikolog ya. Kemudian fun fact-nya, ternyata 6 dari 10 negara paling sering nonton film BOKP itu adalah negara muslim. Saya nggak tahu kebetulan atau tidak ya. Seperti misalnya Mesir, Maroko, kemudian Pakistan dan lain sebagainya, Iran ya. Jadi negara-negara ini adalah negara yang paling sering nonton film BOKP ya. Arab Saudi ya. Arab Saudi juga. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena secara antropologi ya, kondisi lingkungan di Timur Tengah itu seperti di Iran misalnya, seperti di Mesir, ya, seperti Arab Saudi misalnya, kondisinya itu kan sangat ekstrim ya. Jadi karena kondisinya sangat ekstrim, kita diharuskan untuk bereproduksi secara cepat ya, urgent. Ya. Secara tidak langsung ya DNA mereka itu ya dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan kebutuhan bereproduksi yang cepat. Karena apa? Karena kondisinya. Apa hubungan kondisi dengan reproduksi yang cepat, yang mendesak? Karena kondisi yang sangat ekstrim itu bisa menghilangkan nyawa. Ya di sana sering terjadi perang ya dulu ya. Kemudian lahannya tandus, ya, sumber daya sedikit. Sekarang aja banyak minyak. Zaman dulu kan jarang minyak. Untuk memperebutkan satu sumur saja mereka harus perang. Sehingga DNA ini tertanam pada otak mereka. Dan karena sudah tertanam maka mereka punya desakan reproduksi yang sangat urgent ya. Sehingga di Konoha kalau kita perhatikan ya, di puncak itu banyak kok orang Timur Tengah di sana. Dulunya mereka di Thailand ya, karena ada masalah di Thailand ya. Kemudian mereka beralih ke Konoha. Itu alasannya. Kalau kita perhatikan di puncak itu ya, di sana wajahnya itu sudah ke Arab-Araban guys. Sudah banyak orang Arab di sana. Itu alasan yang paling masuk akal menurut antropologi. Kemudian secara antropolog ya, dulu katanya Homo sapien itu tidak mengenal yang namanya istri setia satu pasangan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah kita menyalahkan mereka sering yang namanya melakukan ketidaksetiaan gitu, tidak setia pada satu pasangan dan lain sebagainya, sering melakukan yang namanya swinger ya, kemudian tukeran pasangan dan lain sebagainya? Apakah ini salah? Enggak, karena di zamannya seperti itu. Di zamannya seperti itu mereka
hidupnya itu kan berkomunitas ya, berkomunal. Sehingga kalau misalnya mereka punya anak itu anak bersama. Mereka nggak tahu ini anak siapa. Ya mereka itu merawat anak mereka itu bareng-bareng gitu. Tidak ada misalnya mengatakan, oh ini anak saya, oh ini anak kamu. Justru mereka lebih kompak seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa semua itu anak mereka. Nggak ada yang membedakan, oh ini bukan anak saya. Mereka lebih kompak. Itu tujuannya. Mereka berpikir bahwa kalau misalnya kita nih pasangannya beda-beda misalnya nih, sehingga akan terjadi perceraian gitu ya, tercerai berai. Nggak ada yang namanya perceraian ya. Itu terjadi zaman dulu karena kondisinya seperti itu ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak benar dan sebagainya. Oh, zaman itu kan belum ada yang namanya perlindungan anak, kemudian belum ada yang namanya hukum ya, belum ada negara saat itu. Ya saat itu berlaku apa, hukum rimba. Saat itu manusia purba itu makhluk yang diburu, guys. Jadi boro-boro ya untuk memikirkan cinta-cintaan. Mereka lebih memikirkan bagaimana bertahan hidup ya. Gimana caranya bisa hidup dalam goa. Itu yang mereka pikirkan. Ya, boro-boro mereka memikirkan tentang aku cinta kamu gitu, aku sayang kamu. Ya, karena zaman itu belum ada yang namanya wanita cantik. Gimana mau cantik coba? Ya, Homo sapien. Badannya juga masih berbulu ya. Ya, mohon maaf, masih agak mirip seperti manusia purba, agak mirip seperti monyet atau kera ya. Manusia zaman dulu kan seperti itu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera atau monyet ya. Enggak, tapi beda spesies ya. Beda spesies ini susah diterima akal sehat warga Konoha. Beda spesies artinya ya bukan keturunan langsung, sama seperti kucing dengan harimau. Kucing tidak melahirkan harimau, harimau tidak melahirkan kucing, tapi mereka kelihatannya sama kan. Homo sapien juga seperti itu. Ya, Homo sapien dengan si Panso dengan kera juga seperti itu. Bukan keturunan langsung ya, karena di Konoha sering dipelesetkan. Oh, kamu keturunan monyet ya? Kamu keturunan kera ya? Bahkan guru sejarah sekalipun di Konoha sering mengatakan seperti itu. Ini semacam kekeliruan ya. Jadi pertanyaan, apakah nonton bokep itu bikin bodoh? Pertanyaan semacam ini tidak benar adanya bahwa kalau kita nonton bokep itu bodoh. Enggak sepenuhnya benar ya. Enggak sepenuhnya benar seperti itu, guys ya. Kalau misalnya ada yang membantah, enggak kok ya, otaknya jadi lemot dan sebagainya, mana penelitiannya, mana datanya? Enggak ada ya, enggak ada. Kalau saya pelajari ya dari segi antropolog, orang-orang yang misalnya ya berkebutuhan untuk reproduksi dan sebagainya itu manusiawi, guys ya. Itu manusiawi. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak ada keinginan untuk berreproduksi dan sebagainya, itu menurut saya itu sangat aneh ya, sangat aneh sekali. Ya makanya zaman dulu kalau kita perhatikan itu, raja itu punya pasangan banyak. Kenapa raja itu punya pasangan banyak? Karena apa? Karena kemauan berreproduksi itu sangat kuat ya, apalagi seorang raja. Ya, zaman dulu kan raja itu harus cepat-cepat punya anak, harus cepat-cepat punya istri banyak. Karena apa? Karena nyawanya terancam. Bisa aja tiba-tiba diserang oleh kerajaan lain ya. Sehingga apa? Sehingga kerajaannya runtuh, tidak punya anak, tidak punya penerus dan sebagainya. Makanya zaman dulu itu raja itu selalu punya banyak istri ya, punya banyak anak. Untuk apa? Untuk itu sebenarnya survive ya. Jadi itu sebenarnya naluriah, guys ya, secara antropologi. Kenapa manusia itu suka hal-hal yang berbau fantasi ya, hal-hal yang berbau nonton film bokep misalnya, itu manusiawi ya, itu bagian daripada antropologi gitu ya, bagian dari reproduksi manusia. Itu hal yang wajar ya, jangan dianggap aneh gitu kalau ada orang yang sering nonton seperti itu. Tapi jangan keseringan ya, jangan terlalu sering nonton film bokep ya, nggak jadi masalah kalau misalnya cuma sekali-sekali doang ya, nyari sensasi dan sebagainya. Toh juga kita sudah sama dewasa ya, ini channel untuk orang yang sudah dewasa ya, bukan untuk anak kecil ya, disclaimer on ya. Toh kita juga sudah sama-sama dewasa. Mohon maaf, guys ya, orang yang
pengen melakukan ya hal-hal seperti itu ya, bersetubuh dan lain sebagainya, itu semacam orang yang berak guys, nggak bisa ditahan, susah menahannya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan nggak boleh, ini dilarang dan lain sebagainya ya, tapi pada faktanya kalau semakin dilarang akan semakin terjadi banyak pemerkosaan. Sama seperti di Konoha misalnya ya, provinsi paling melarang hal-hal tersebut ya, provinsi paling religius katanya ya, yang paling dekat dengan agama seperti Aceh misalnya. Tapi jumlah pemerkosaan di Aceh itu lebih tinggi guys. Beda dengan di Bali misalnya. Bali itu kan nggak mengatakan bahwa mereka itu ya religius amat gitu. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka itu sangat toleransi ya, menghargai, tapi jumlah pemerkosaan di Bali itu sangat sedikit guys. Jadi berbanding terbalik, semakin kita melarang maka manusia itu semakin penasaran guys, sama seperti di Aceh, semakin dilarang maka akan semakin penasaran ya. Jadi orang yang dewasa atau negara yang sudah dewasa itu seperti Amerika berpikir, ya udah di ini aja deh, dibebasin aja, yang penting lu jangan sampai mengganggu ya rumah tangga orang lain, jangan sampai mengganggu keharmonisan hubungan orang lain. Kalau lu mau jungkir balik kayak mau ngapain kayak, itu hak lu, nggak ada urusan negara, kecuali lu mengganggu, itu baru urusan negara. Nah, hal semacam ini yang kurang dipahami oleh warga Konoha. Karena Pak, warga Konoha itu kalau bahas seperti ini dianggap tabu, padahal ini hal yang sangat penting guys, jarang dibahas oleh konten kreator, padahal ini sangat penting ya. Sama seperti kalau kita ambil contoh misalnya di Konoha itu kan tempat lokalisasi misalnya ya, itu kan sangat dilarang ya, sangat dilarang. Tapi kalau di negara maju itu kan nggak terlalu dilarang sih sebenarnya, tapi nggak terlalu banget ya. Mereka biasanya memajaki tempat-tempat seperti itu dengan pajak yang tinggi. Itu pendapatan negara ya. Beda seperti di Konoha misalnya. Konoha itu kan biasanya menggunakan aplikasi. Ya udah, ini aja lah, kita ini aja deh, ya belak-belakan aja. Kita sama-sama dewasa ya. Bisa menggunakan aplikasi hijau dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita perhatikan, kalau mereka menggunakan aplikasi hijau, kemudian mereka nggak kedeteksi misalnya, nggak ada tempatnya spesialis misalnya, maka penyakitnya kan kemana-mana. Kalau misalnya ada yang mengandung penyakit kelamin misalnya, dia akan menularkan penyakit ini ke banyak orang. Ya, itu yang paling bahayanya. Kalau misalnya di negara maju itu ya seperti di Amerika, di Jepang dan sebagainya, mereka tahu, pemerintahnya tahu ada tempat seperti itu, tapi mereka memajaki lebih tinggi. Ya karena dilarang juga percuma guys. Kalau misalnya dilarang ya, mereka akan kemana-mana ya, sehingga tidak bisa kekontrol. Pemerintah memajaki mereka untuk apa? Untuk biaya pengecekan juga. Ya kembali ke mereka juga. Pengecekan kesehatan. Siapa tahu di antara mereka ada yang mengalami penyakit kelamin, ya diperiksa sama dokter, didatangkan khusus dokter ke sana. Tapi pemahaman seperti ini kan kurang familiar di Konoha. Kita adalah orang yang munafik, sangat-sangat munafik, padahal ini penting. Di negara maju mereka bahas ini sampai sedetail-detailnya gitu ya, tidak seperti di Konoha ya, malu-malu kucing, tapi ya saudaranya diembat, tetangganya diembat, cuy, munafik sekali ya sebenarnya, sangat munafik. Kita mengatakan negara kita adalah negara paling religius sedunia, negara kita itu paling menghargai perempuan, tapi kasus pemerkosaan banyak banget di Konoha, lebih banyak daripada di negara maju. Jadi kita itu sebenarnya negara yang munafik guys ya. Anak-anak muda yang nonton video ini, tujuan saya apa? Tujuan saya untuk mengedukasi anak-anak muda, biar apa? Biar kita sadar tentang edukasi seperti ini ya. Biar kita sadar bahwa ini suatu informasi yang sangat penting ya, tidak boleh dikacaukan, dan kita akan mengajarkan kepada anak kita gimana caranya bergaul dengan pacarnya ya. Kalau misalnya dia sudah dewasa, umurnya sudah 30 tahun ke atas ya, atau kalau sudah menikah, kalau misalnya bergonta-ganti pasangan, ya minimal menggunakan pengaman lah. Jadi kalau komunikasi seperti ini tidak terjalin antara orang tua dengan anak, maka akan susah ya,
susah banget. Kalau hal-hal seperti ini dianggap tabu, maka apa? Maka hal-hal seperti ini tidak akan bisa diselesaikan. Ini juga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, guys. Apa pengaruh daripada hal-hal seperti ini? Ya, topik-topik seperti ini terhadap kemajuan suatu bangsa sangat pengaruh. Contoh misalnya, kalau misalnya ada anak tidak teredukasi misalnya, kemudian dia melakukan hal seperti itu ya, dia melakukan berhubungan badan dengan pacarnya misalnya tanpa pengaman, tanpa pengawasan orang tua misalnya, tanpa edukasi yang apa segala macam yang memadai, maka mereka akan nikah terpaksa. Kalau sudah nikah terpaksa, maka yang korban apa? Anak. Si anak jadi korban, guys. Bayangkan ya, mereka melahirkan anak yang kurang teredukasi, mereka melahirkan anak kurang gizi, kurang parenting. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Pengaruhnya apa? Ya kalau generasi kita itu lahirnya itu tidak teredukasi, kemudian ngasal gitu, ya tidak diajarkan disiplin, tidak diajarkan tentang pemikiran-pemikiran yang bagus, ya bahkan orang tuanya tidak mengerti parenting, maka si anak tumbuh besarnya itu tidak teredukasi. Maka terjadilah yang namanya AQ78. Karena kekurangan gizi juga. Ketika kekurangan gizi, maka negara tidak akan maju. Ya, bagaimana kita mau maju kalau masyarakat kita itu rata-rata AQ78? Saya tidak pernah menemukan negara ya rata-rata AQ78 menjadi negara maju. Nggak pernah sekalipun. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.